Setelah selesai penanaman, kita tempatkan di tempat yang teduh. Nah, setelah kita posisikan di tempat yang teduh, lalu siram sampai full. Seperti ini, teman-teman. Agar pohon tidak stres, tidak layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di channel Jagat Utama, channelnya tentang pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang cara penanaman pohon jambu madu agar subur, supaya pohonnya subur, supaya cepat berbuah. Nah, sebelum teman-teman melakukan langkah-langkah selanjutnya, langkah pertama yaitu mempersiapkan satu tanaman yang sudah mau ditanam seperti ini. Akar sudah banyak. Tuh, ini kan hasil turun cangkok barusan nih. Saya sengaja memotong cangkokan satu untuk tutorial. Langkah kedua, gunting. Kenapa harus ada gunting? Untuk memotong dahan-dahan yang ini yang tidak terpakai. Yang kedua, tali. Langkah yang ketiga, bambu. Kenapa harus ada bambu? Karena setelah ditanam harus dibantu dengan bambu supaya nanti akarnya tidak berubah. Di saat kadang kan ada ayam, diinjak ayam atau apa, ada angin besar, jadi akar tidak berubah. Keempat, polybag. Maksud saya keempat, polybag. Saya ini pakai polybag ukuran 30 x 30. Yang kelima, styrofoam. Bila mana teman-teman tidak ada styrofoam, teman-teman bisa menggunakan ya pecahan genteng atau pecahan batu bata. Itu sama aja. Berhubung di lingkungan saya kawasan industri, jadi untuk styrofoam di sini banyak. Jadi saya menggunakan styrofoam. Nah, langkah selanjutnya, persiapkan medianya, yaitu ini sekam padi 1 ember kecil. Media tanah yang saya ambil dari bawah pohon bambu 1 ember besar. Nah, media tanah ini kan sudah bercampur pupuk nih ya. Pupuknya itu hasil dari bakaran daun bambu yang sudah kering, saya bakar. Nah, setelah itu saya ambil tanahnya, jadi sudah ada mengandung pupuk organik. Jadi cara pengaplikasiannya, ini sekam bakar sekam padi 1 ember kecil, tanah 1 ember besar. Nih, ini hasil tanahnya ya, saya yang tadi saya ceritakan, saya ambil dari bawah pohon bambu tuh, makanya masih banyak ininya. Sengaja nggak saya buang, karena apa? Jadi supaya tanahnya poros, nanti nggak cepat memadat. Ini kan masih ada akar-akar bambunya nih, sengaja saya pakai. Jadi akar bambu ini kan lama kelamaan dia juga busuk, halus, jadi bakal jadi pupuk. Nah, sebelum melakukan penanaman, teman-teman jangan lupa memasukkan styrofoamnya. Kenapa harus pakai styrofoam? Karena styrofoam ini fungsinya untuk penyaringan, jadi air tidak mengendap di bawah. Begitu kita siram, airnya langsung lewat. Kalau sampai airnya mengendap di bawah, nanti
akar pohonnya akan busuk. Nah makanya kan teman-teman kebanyakan, kenapa saya menanam kok kadang gagal kadang mati, karena ini faktornya nggak menggunakan saringan di bawahnya. Saya selalu menyarankan ke teman-teman, sebelum menanam kasih dulu saringan seperti ini ya. Mungkin di lingkungan teman-teman banyak genteng-genteng bekas atau batu bata bekas, itu langsung bisa digunakan, dibikin halus, dipecahkan dulu. Setelah kecil-kecil seperti ini baru bisa. Langkah berikutnya, tanah yang tadi 1 ember sama sekam padi 1 ember kecil, lalu diaduk biar merata. Diaduk biar merata. Ini tanaman bakal subur. Semuanya tanaman saya menggunakan media tanah ini, media tanah bawah pohon bambu. Jadi tanpa kita harus rutin melakukan pemupukan, bagus. Karena apa? Emang ini tanahnya sudah mengandung pupuk. Nanti saya akan menunjukkan hasil yang saya lakukan seperti ini, cara menanamnya. Ada sekarang lagi berbunga full, setiap cabang keluar bunga semua. Saya melakukannya waktu penanaman saya menggunakan tanah ini. Makanya untuk teman-teman supaya tidak gagal paham, nonton videonya sampai akhir. Jadi jangan sampai diloncat, jangan sampai baru dilihat, nggak ditonton lagi. Jadi dapat ilmunya kan nggak full, nggak sampai selesai gitu. Kalau misalnya sampai selesai kan teman jadi nggak gagal paham. Supaya tanaman teman-teman itu bagus, subur ya, lakukan seperti ini, cara-cara seperti saya nih. Tuh, terus diaduk biar merata. Jadi kalau media tanam yang bagus itu kita genggam sekencang-kencang seperti ini, dia tidak akan padat, tetap tuh kembali hancur. Jadi untuk pertumbuhan akar akan cepat, makanya pohon subur, nanti cepat berbuah. Tuh. Jadi walaupun kita genggam seperti ini sekencang-kencangnya, ini tidak akan padat tuh. Ini media tanah yang bagus untuk menanam semua jenis tanaman apapun. Nah, setelah ini diaduk sampai merata, lalu kemudian persiapkan pohon yang mau kita tanam. Nah ini kita kasih tanah dulu nih. Ini saya nggak pakai tripod, hanya mengandalkan tangan nih, jadi susah nih, nggak ada yang megangin kameranya. Masukkan tuh, masukkan dulu. Ini kalau ada yang megang kamera kan enak nih, kita bisa padatin. Ini mengisi ini harus, ini penjuru-penjuru ini harus padat, jadi nanti bagus hasilnya. Ini karena saya susah sendiri nih. Terus kita tambah medianya terus. Nah segini teman-teman tuh, kita angkat padatan dulu sampai sepadat-padatnya. Tanah ini walaupun kita padat seperti ini, dia tidak akan padat seperti tanah yang murni gitu, karena ini emang udah tuh kita genggam sekencang-kencangnya, tetap dia nggak bisa padat tuh. Makanya saya sarankan ke teman-teman
kalau memang punya pohon jambu atau pohon apapun, cari media tanahnya seperti ini. Jadi pertumbuhannya akan subur, cepat berbuah. Jadi kita kalau misalnya tanam di dalam pot, kita tidak perlu setiap misalnya 1 tahun sekali harus ganti media, satu tahun sekali harus ganti media. Tidak, kalau pakai tanah ini nggak usah teman, karena kan kita bisa ngontrol. Walaupun misalnya tanamannya sudah besar, kita bisa kontrol di atasnya, dia tidak padat. Untuk kita korek sedikit, ya emang seperti ini. Mungkin kalau untuk penambahan bisa, tapi kalau untuk ya yang saya alami selama saya melakukan penanaman pohon jambu, jadi saya jarang melakukan ya apa tuh ya namanya, kata orang-orang itu yang ahli pertanian itu bahasanya udah bahasa internasional lah. Kalau saya kan wong deso, nggak tahu apa-apa, cuman saya selalu melakukan seperti ini gitu. Jadi saya nggak mau hanya teori, tapi saya maunya praktek gitu. Tetap saya juga belajar di teman-teman, jadi teman-teman senior kita itu, kita berbagi ilmu, kita sharing. Nah, setelah kita isi media tanahnya, baru kita tanam. Tapi ininya belum saya ambil, lupa nih plastiknya. Nyata dulu teman, aduh. Nah, untuk melepas plastiknya atau tuh, jadi jangan sampai terkena akar. Ikuti langkah saya step by step. Nih, ini kan akarnya banyak nih, jadi cari kita nih yang mana yang nggak ada akar. Untuk memutuskan talinya ini nggak ada akar tuh. Ini mutus, kalau berdua sih enak nih, saya sendiri jadi susah nih tuh. Tuh, ikuti cara saya langkah demi langkah. Makanya saya macam ke teman-teman, tonton video saya sampai akhir. Supaya apa? Supaya tidak gagal paham teman-teman. Jadi akhirnya tahu nih tuh, kan ini pohon ada 2 cabang tuh, seperti ini kan ada 2 cabang. Nah, kita ambil yang ini, yang lurus cabang yang ini kita buang. Kenapa harus dibuang? Karena apa? Suatu saat ini sudah jadi, apalagi ditanam di dalam pot, ini berada di bawah nih, jadi susah kita ngolahnya. Makanya yang kita ambil yang ini, yang pertumbuhannya ke atas, yang ini kita buang, cabang yang ini buang. Nah, setelah begini kita masukkan tuh. Nah, ini juga ini harus sampai ke bawah ini,
batas ininya nih, batas tanah yang ada di apa sih namanya ya, saya kurang paham nih. Ya udah seperti ini aja dah, pokoknya batas cangkoknya ya, media cangkoknya ini jadi harus kurang lebih dari permukaan polybag itu 3 cm. Karena apa, suatu saat kan kita akan menambah ya pupuk atau media, ya pupuk organik, kan lama-lama potnya penuh, makanya terus kita sampai ke bawah ya kurang lebih 3 cm, sisain 3 cm dari ujung polybag atas. Nah setelah ini baru kita lakukan pengurukan sampai yang tadi saya ceritakan tuh. Ya mungkin buat teman-teman yang satu hobi mengoleksi semua jenis tanaman di dalam pot, ya saran saya tanahnya, media tanahnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu ya setahun sekali ganti media, enggak. Tanah ini bagus, dia poros, subur, unsur haranya ini paling bagus tanah. Kalau berisik mohon maaf teman-teman, ini saya kan rumah saya di pinggir jalan, mohon maaf. Nanti saya akan bikin video khusus di kebun biar nggak berisik tuh. Terus biar padat, jadi akar nggak robah. Apalagi untuk penghobi tanaman yang baru nanam, ya baru nanam perdana, cocok ini buat teman-teman yang baru mau nanam, Oke teman-teman, begitu aja penjelasan tentang begini aja tentang penjelasan cara menanam pohon jambu agar pohonnya subur, cepat berbuah. Oke teman-teman, salam sehat dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.